Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ke NKH 43 ya, Ngaji Kenyataan Hidup, episode yang ketiga, yang judulnya adalah inilah ciri-ciri manusia spiritual level di atas rata-rata, ataukah level spiritual 2 ya. Nah, tentunya tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya yang sering saya bilang kepada teman-teman ya, manusia terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu untuk contohnya misalnya saya pribadi, yang pertama ada jasad. Jasad itu mata ini, hidung, mulut, fisik saya, tangan saya, badan, kaki, dan seterusnya. Nah, ini jasad ya. Nah, setiap manusia itu memiliki jasad yang bentuknya zohir, bisa diraba, bisa dipegang ya. Nah, yang kedua adalah nafs ataukah kesadaran diri ataukah jiwa. Nah, di dalam fisik kita ini ada kesadaran diri. Nah, sehingga kalau Anda bersedih, nah misalnya Anda kena musibah, maka sebenarnya nafs atau kesadaran diri inilah yang sedih, yang meneteskan air mata, aplikasinya di fisik Anda ya, ataukah wajahnya sedih, air matanya menetes dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya softwarenya ataukah mesinnya yang sedih. Ibarat motor, kurang lebih contoh yang mudah ya. Nah, kalau fisiknya misalnya dia ninja ya, ninja 250 tak, gede, tapi kalau mesinnya rusak ya tetap saja nggak bisa jalan ya. Karena intisari manusia ataukah motor itu misalnya ya adalah mesinnya ataukah jiwa atau kesadaran diri, yang dimana nanti ini berhubungan dengan untuk menjadi manusia spiritual level di atas rata-rata. Dan yang ketiga adalah ruh. Ruh itu adalah penghubung antara jasad dengan kesadaran diri. Nah, penghubung antara jasad kita dengan nafs atau kesadaran diri itu adalah ruh, yang dimana dalam penciptaan manusia itu hidup tergesa-gesa dalam penciptaan Adam. Dia masuk ke ubun-ubun saja, alis sudah cepat bergerak, mata, hidung, dan seterusnya ya. Sehingga kalau dalam tasawuf atau kasufi, ruh inilah yang asal muasal kehidupan. Kita menarik nafas dan bergeraklah, kita punya jantung, darah mengalir, dan seterusnya. Yang itu adalah rahasia yang tersembunyi, yang disitulah yang sering dibahas oleh ahli-ahli ma'rifat, baik itu ruh suci ini sebagai petunjuk yang berbisik di otak kita, ataukah ruh percikan Tuhan, yang dimana innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dariku kembali padaku. Nah, ruh itulah yang kembali. Ketika meninggal, jasad kita lebur, sifatnya fana seperti dunia, dan jiwa kita itu yang disiksa ataukah dieksekusi. Nah, jadi kalau dia dimakan ikan hiu, apakah ada siksa kubur? Tetap ada, karena yang disiksa itu software jiwa, kesadaran diri, atau mesin motor ninja yang tadi ya. Nah, itu yang sering saya jelaskan, tentunya akan berhubungan ya. Nah, manusia yang menuju level spiritual itu disebut dengan level enlightenment ya, ataukah level pencerahan, yang pernah saya jelaskan di Dr. Hawking. Jadi teman bisa geser ya, itu skema menurut psikologi ya, manusia yang tercerahkan, yaitu kesadaran yang mampu diaktifkan maksimal. Nah, itu sekelas filsuf tinggi ya, sekelas wali, sekelas petapa Buddha, dan sekelas nabi, bahkan rasul. Nah, jadi manusia spiritual level tinggi di atas rata-rata itu adalah manusia yang mengalami pencerahan. Bahasa mudahnya pencerahan itu kesadarannya itu sudah sangat disadari. Misalnya Anda mau marah, Anda eling-eling atau ingat
Sehingga Anda tahu kalau marah ini yang berlebihan, Anda menciptakan perpecahan silaturahmi, maka Anda tahu bahwa marah ini akan selalu membuat Anda menyesal. Sehingga dengan kesadaran diri Anda menonton ketika Anda marah itu, Anda tidak jadi marah, ataukah Anda mungkin menghilangkan marah tersebut dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti Anda duduk, Anda pergi ke tempat lain, Anda mandi, ya, ataukah Anda tidur. Nah, itu cara dalam hadis untuk mengerem marah tersebut. Karena marah itulah ketika Anda maksimal marahnya, maka ilmu pengetahuan Anda hilang, ya. Akhlak yang Anda pelajari hilang, gelap. Setiap orang yang marahnya maksimal itu asal muasal kejahatan, ya. Sehingga ketika marah itulah yang dimaksud iblis menyelimuti, ya. Makanya muncul adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan ataukah dendam sehingga orang lain dibunuh. Itu basicnya adalah marah, termasuk itu dendam. Kalau orang sudah sangat sadar, dia tahu efeknya karena sering terjadi, maka Anda masuk kategori manusia level spiritual di atas rata-rata, ya. Nah, tentunya kesadaran ini sudah Anda benar-benar ingat, seperti terpisah, ya, di dalam diri Anda, seperti dia menonton diri Anda. Kesadaran Anda itu yang saya bilang jiwa atau nafsu tadi. Nah, seperti Anda menonton nafsu Anda sadar nafsu itu lagi berbisik, suruh melakukan kemungkaran. Nah, Anda sadar bahwa ego ataukah pengakuan itu lagi berbisik. Misalnya, kesadaran diri Anda di atas rata-rata ataukah aktif. Sebelum Anda ngomong itu, ego ini berbisik di dalam pikiran kita. Hai kamu Hamdan, banggakanlah dirimu, sanjung dirimu, anggap kesuksesan kamu itu karena dirimu, bukan karena Allah. Nah, sebelum kita ngomong tuh dia berbisik, sehingga kesadaran ini menonton si ego, hawa nafsu, dan si ruh suci itu. Sehingga, oh ini nggak benar nih, ego diri saya bakalan minta sanjungan orang, ataukah membangga-banggakan diri, ataukah sombong, ataukah ria. Sehingga kesadaran diri yang aktif ini akan mengerem si ego diri. Nah, mudah-mudahan Anda paham, ya. Begitu pula bisikan ruh suci yang saya bilang itu juga disebut Nur Muhammad, atau bahasa lainnya Sang Mangku Bumi, atau bahasa lainnya Sang Petunjuk, atau dalam lagu saya Wahyu Suci, ya. Nah, ketika dia berbisik, wahai Hamdan, wahai Fulan, lihatlah orang tersebut lagi susah, benar-benar susah. Kamu masih ada rezeki lebih, bagikan rezekimu untuk hamba Allah. Nah, ketika Anda menonton si kesadaran diri ini, si ruh lagi ngomong dan itu mulia dan selalu mulia berdasarkan kasih sayang, maka di dompet Anda keluarkanlah rezeki 50.000, Anda kasih orang yang belum makan, ya. Atau berbisik si ruh suci atau Sang Nur Muhammad ini, wahai Fulan, janganlah memberatkan timbangan kalau kamu jual beras. Janganlah kamu mengganti beras yang bagus menjadi yang beras jelek demi keuntungan kamu. Sehingga kesadaran ini menonton, ya. Akhirnya Anda tidak jadi curang. Di sisi hawa nafsu, hai kamu ganti saja tuh jadi beras yang jelek supaya kamu untung banyak. Nah, Anda menonton mereka berperang. Itu disebut kesadaran diri aktif dan level spiritualnya di atas rata-rata. Nah, sehingga Anda bisa memilih. Karena sebenarnya kelebihan manusia dengan makhluk lain, ya, seperti hewan-hewan, kita didesain bisa memilih setiap waktu, setiap detik dari dua bisikan yang saya bilang tadi, ya. Jadi kita melakukan hal buruk itu keputusan diri kita melakukan hal baik keputusan diri kita. Makanya muncul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Untuk sukses itu perlu untuk aktivitas kita berikhtiar, ya. Dan baru di atas itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Anda ikhtiar tapi Tuhan belum berkehendak, Anda belum dapat rezeki, maka belum dapat. Yang seperti saya bilang, Anda buka toko baju dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari dengan orang yang sama, dengan
pelayanan yang sama, dengan jualan baju Anda yang selalu update, tapi kenapa rezeki Anda berbeda-beda? Nah, itulah kehendak Allah yang menggerakkan hati-hati manusia, menggerakkan alam untuk dia terpaut membeli barang kepada Anda sehingga Anda dapat rezeki. Makanya logika itu jauh lebih tinggi kuasa Allah dibanding logika Anda, seperti itu ya. Nah, tentunya juga dengan mengikuti ruh suci ini Anda menjadi bahagia. Kalau Anda mengikuti angkara murka, pasti Anda menyesal, baik itu marah, baik itu Anda dendam. Di titik akhir pasti Anda menyesal ya. Dan yang selanjutnya adalah manusia spiritual level tingkat kedua ya, ketika dia dizolimi, dia membalas dengan cinta. Nah, ini berat ya, karena secara syariat mata dibalas dengan mata. Anda dipukul, maka Anda pukul balik. Itu hukum syariat. Hukum level spiritual yang lebih tinggi, Anda dizolimi, Anda dipukul, Anda kasih dia bunga. Itu ilmu yang sangat berat dan jarang orang mampu. Ini teorinya, bahkan saya pun masih belajar ya. Apalagi saya manusia biasa yang banyak kebodohan juga. Seperti kisah Rasulullah yang sering saya jelaskan, setiap Rasulullah lewat di suatu tempat, dia dilempari oleh kotoran ya, setiap hari. Tapi Rasulullah selalu tersenyum. Ada dalilnya, Anda bisa cek ya, bukan saya ngarang-ngarang. Nah, beliau dilempari terus setiap hari oleh kotoran ya, tapi beliau tersenyum. Ketika di hari tersebut tertentu tidak ada yang melempar, Rasulullah bertanya di kampung tersebut, kok tidak ada yang melempari saya lagi kotorannya? Sehingga orangnya lagi sakit yang melempari kotoran. Dan orang yang pertama menjenguk dan mengobati orang yang melempari kotoran tersebut adalah Rasulullah SAW. Nah, bayangkan, coba Anda uji ya, ustadz ataukah kiai atau ulama sekarang, tes Anda lempari kotoran sembunyi-sembunyi, biasanya akan ngamuk ya. Nah, itu di kenyataannya. Memang beliau-beliau, mungkin saya juga berceramah, menasihati teman-teman, tapi belum tentu level spiritual kita mampu ke titik itu. Kita dilempari kotoran seperti Rasulullah, dan beliau tersenyum, bahkan mengobati, menyembuhkan si penyakit orang yang melempari kotoran tersebut oleh Rasulullah. Begitu mulianya hatinya. Nah, jadi ketika kita dizolimi, level spiritual orang yang jauh lebih canggih adalah dia membalas dengan cinta. Begitu pula tentunya dalam Al-Quran itu, kenapa setiap memulai ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, sedangkan sifat-sifat Allah itu sangat banyak, Maha Bijaksana, Maha Mengadili, Maha Perhitungan, Maha segala-galanya. Dan yang didominankan sifat Allah itu adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang. Cinta orang tua kepada anak yang begitu besar, lebih besar cinta Allah kepada hambanya. Kalau Anda ibarat Anda cinta kepada anak, lebih besar cinta Allah kepada hambanya. Dia tahu mana yang layak diberikan kepada hamba tersebut supaya dia jauh lebih dewasa dan berkembang ya. Nah, dan tentunya inilah yang kita bawa, sifat kasih dan sayang. Kita mengutamakan akhlak dan bagaimana menciptakan kedamaian di alam semesta ini, baik kepada hewan, kepada tumbuhan ya, pada sesama manusia. Tidak cuma sesama manusia ya, Anda juga harus menghargai hewan. Jangan asal Anda bunuh, kecuali itu akan menzolimi. Misalnya ular masuk ke dalam rumah Anda yang berbisa, maka itu boleh, karena kita untuk menyelamatkan diri. Kecuali dia tidak berbisa, tinggal diusir saja ya. Nah, dan tentunya kebenaran itu pasti menang ya. Dalam kalau Anda nonton film itu pasti jagoannya selalu menang ya. Hampir di 99% film, ada juga yang tidak menang tapi dominan. Nah, kehidupan seperti itu ya. Yang putih itu pasti putih, yang hitam itu pasti hitam, dan abu-abu itu akan selalu dibongkar akan menjadi hitam ataukah putih. Karena yang susah ditelisik atau dianalisa adalah orang yang abu-abu. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan video singkat dari NKH Ngaji Kenyataan Hidup ini teman-teman mengerti. Nah, ini tidak ribet-ribet, tidak selalu canggih pakai dalil-dalil ataukah istilah-istilah yang sukar dimengerti, tapi ini mudah-mudahan Anda dapat penjelasan dari
Saya ya Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Tentunya jika ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri. Saya manusia lemah, banyak dosa, banyak kekurangan ya. Tentunya tidak ada yang sempurna, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.